Tim gabungan Reserse Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati hingga kini telah menangkap 10 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan bos rental mobil yang tewas di Masa. Tidak hanya itu, petugas juga telah mengamankan 33 sepeda motor serta 6 kendaraan roda 4 tanpa kelengkapan surat-surat. Upaya pengungkapan kasus pengeroyokan yang menyebabkan BH seorang bos rental asal Jakarta yang tewas di Masa di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah masih terus dilakukan dengan membentuk tim gabungan. Dalam upaya penangkapan tersebut, tim gabungan Reserse Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati berhasil menangkap 10 orang dengan peran berbeda seperti merampas mobil, menganiaya dengan tangan kosong, memukul menggunakan batu, serta melindas menggunakan motor. Pengejaran terhadap 10 pelaku pengeroyokan tersebut dilakukan tim gabungan setelah menyisir rumah warga serta hutan yang menjadi persembunyian pelaku. Dalam upaya pengungkapan tersebut, tim gabungan mendapati 33 kendaraan roda tanpa surat-surat serta 6 kendaraan roda 4 yang juga tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kapolda Jawa Tengah pun menghimbau bagi pelaku yang ikut melakukan penganiayaan untuk segera menyerahkan diri. Jika dalam 1 minggu tidak menyerahkan diri, tim gabungan diperintahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang masih bersembunyi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor diringkus polisi di sebuah hotel Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Modus pelaku dengan berpura-pura meminjam kemudian menduplikat kunci motor milik korbannya. Kamar hotel di Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan yang disewa oleh seorang pelaku pencurian sepeda motor ini digerebek Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Saat digerebek, pelaku pencurian yang sedang tertidur pulas bersama temannya tak berkutik saat diborgol polisi. Setelah ditangkap dan dimintai keterangan, pelaku mengakui perbuatannya. Menurut keterangan polisi, modus yang dilakukan pelaku dalam melancarkan aksinya yakni dengan cara meminjam motor korban lalu menduplikatkan kunci motor milik korban. Pelaku kemudian mencuri motor korban saat korban lengah dengan kunci duplikat tersebut. Sebelumnya, aksi pencurian pelaku terekam CCTV dan korban membuat laporan polisi. Modus daripada pelaku ini, dia kenal bukan kenal dekat dengan korban. Begitu kenal, dia pinjam sepeda motornya dan sepeda motor itu kunci digandakannya. Dan begitu korban lengah, motor korban diambil oleh pelaku. Sudah berapa kali pelakunya? Baru 1 kali. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan jelang Hari Raya Kurban. Kenaikan dialami cabai merah, keriting, cabai rawit, tomat, dan selain itu kenaikan juga terjadi pada beras. Meski tidak signifikan, kenaikan harga beras diprediksi akan terus melambung. Berbagai kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha mulai mengalami kenaikan. Sejumlah bahan pokok yang kenaikannya mencapai 20% seperti cabai merah keriting, cabai rawit, dan tomat. Untuk harga cabai merah yang biasanya Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Harga cabai rawit yang biasanya Rp40.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Begitu juga harga tomat yang kenaikannya hampir 100%, dari biasanya Rp12.000 kini mencapai Rp20.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan kebutuhan bahan pokok ini berpengaruh terhadap omset penjualan, ditambah pasokan bahan pokok sembako yang juga kurang saat ini.
Di Cilacap, Jawa Tengah, kenaikan juga terjadi di pasar tradisional Sidodadi. Kenaikan harga terjadi pada cabai dan sayur mayur dirasakan sejak sepekan lalu. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Selain berbagai jenis cabai, kenaikan juga terjadi pada komoditas sayur mayur seperti kentang, tomat, wortel, dan kacang panjang. Kenaikan harga ini dikeluhkan para pembeli yang mengaku memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menghemat pengeluaran. Sementara menurut pedagang, mahalnya harga cabai dan sayur mayur ini disebabkan dampak cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan banyak petani sayur gagal panen. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga cabai dan sayur mayur masih akan terus terjadi hingga datangnya Hari Raya Idul Adha. Di Sidoarjo, Jawa Timur, kenaikan harga beras terjadi di berbagai agen beras. Menurut agen beras, pihaknya terpaksa mengikuti harga eceran tertinggi HET yang berlaku saat ini. Harga jual beras dagangannya naik sekitar Rp500 hingga Rp1.000. Harga beras medium saat ini berkisar antara Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Setelah 3 uang dengan medium, harga beras premium mengalami kenaikan dan saat ini berkisaran Rp14.000 hingga Rp16.000. Selain itu, para pedagang dan agen beras meyakini bahwa kenaikan harga sejumlah bahan pokok termasuk beras akan mengalami kenaikan kembali hingga Lebaran Idul Adha tiba. Meski begitu, para agen beras memastikan stok beras untuk dijajakan ke konsumen dari produsen untuk wilayah Sidoarjo tetap aman dan tidak ada penurunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi di momen Idul Adha ini terus membagikan hewan kurban. Seperti di Kabupaten Mamuju Tengah, Presiden Jokowi membeli sapi dengan bobot mencapai 1,1 ton dari peternak asal Desa Kebunsari, Kecamatan Winomulyo, Sulawesi Barat dengan harga Rp100 juta. Sementara di Masjid Raya Barat, Presiden Jokowi juga menyumbangkan hewan kurban dengan berat 1,52 ton. Sapi berukuran jumbo ini berhasil lolos seleksi sebagai kurban Presiden Jokowi yang akan disembelih pada hari raya nanti. Selain bobotnya yang tak main-main, yakni mencapai 1,135 kg atau 1 ton lebih, juga terlihat bersih dan sehat. Menurut peternak asal Kecamatan Wonomulyo, sejak 2 tahun ini telah mempersiapkan sapi miliknya untuk dibeli orang nomor 1 Indonesia. Kebersihan tubuh juga dijaga dengan cara dimandikan setiap hari sehingga tubuh sapi kesayangan Riyadi ini sehat. Sapi jumbo jenis limosin ini sendiri dibeli seharga 100 juta lewat Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Ya, selama memang 2 tahun ini kita tuh berminat sekali tuh kalau kita punya sapi, kalau bisa tuh dipakai Pak Jokowi untuk kurbannya. Selama 2 tahun ini kita memang piara memang itu sapi, kita rawat, pola makannya, pola mandinya, itu kita rawatnya. Begitu. Sampai alhamdulillah sekarang tercapai, istilahnya cita-cita itu tercapai lah. Gitu. Rencananya tubuh akan disembelih pada hari raya kurban nanti dan dibagikan pada warga di Kabupaten Mamuju Tengah. Sementara itu di Sumatera Barat, Presiden Jokowi juga akan berkurban di Masjid Raya Sumatera Barat. Sapi jenis simental bernama Peton tersebut memiliki berat 1,52 ton dengan tinggi 1,5 cm. Peton dibeli dari warga Jorong Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50, Kota, Sumatera Barat. Awalnya peton tidak akan dijual karena pemiliknya masih menyayangi sapi tersebut. Yo, awak tu nak jangkau dah. Cuman dek lah seleksi Jawi iko yang paling gadang lah. Jadi ikolah yang tak pilih untuk kurban Pak Jokowi lah. Yang untuk yang di Padang. Alhamdulillah sonang tiak jadi anak ma tajuannya dah. Rencana hari Minggu malam dah. Rencananya pada Minggu malam saat malam takbiran, peton akan diserahkan ke Masjid Raya Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.